petani durian, sebelum saya lanjutkan melakukan proses penanaman pada tanaman durian super tembaga. Nih durian saya tunjuk dulu. Itu hari yang durian tanam sampai usia 3 tahun lebih, dan 2 bulan lagi diperkirakan usianya 4 tahun, dan ini sudah mengeluarkan bunga ya untuk durian duri hitam. Nah, mungkin yang selalu menonton channel saya pasti udah tahu lah dulu pertama ini proses melakukan penanamannya ya di lahan sini di blok bagian hulu sungai. Hari durian tanam sore hari, cabat tadi. Kalau di bawahnya ini sore, bibitnya sekitar 1 meter lebih yang durian bawa ke sini, dan durian tanam makanya di cepat ya mengeluarkan bunganya. Nah, baik sahabat tani durian, akan lanjut melakukan proses penanaman pada tanaman durian super tembaga, di mana bibitnya sudah disiapkan 2 bibit di sini. Dan 2 hari kemarin durian tanam itu super tembaga terus, sudah 10 bibit super tembaga di minggu ini durian tanam sahabat tani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ya ini sudah 1 meter lebih durian siapkan bibit durian super tembaganya di sini yang akan durian tanam. Dan di sini durian standby kan dulu, dan yang durian akan tanam itu bibit durian super tembaga yang sudah durian siapkan ke lubang tanam seperti ini nih. Tuh ya, dibikin lubangnya sudah seperti ini durian proses menanamannya sahabat tani. Dan itu plastiknya akan durian buka seperti biasa. Oke. Dan di sini banyak penyebab tanaman duriannya itu terserang oleh hawar daun ya. Setelah ditanam terus kemudian beranjak dewasa itu ya, mungkin bagi sebagian sahabat tani itu ada yang belum paham ya, dan di sini Rudian tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, sebenarnya hanya berbagi informasi, tips seputaran tentang hawar daun pada tanaman durian. Penyebabnya ya bisa disebabkan oleh faktor alam, cuaca dan lingkungan, faktor eksternal dan internal. Oke. Jadi itu kok bisa ya, apalagi sama tanaman padi itu kan biasa terjadi hawar daun. Nah, kalau sahabat tani mungkin bisa memahami penyebabnya itu, dampaknya sebenarnya sih dari lingkungan, terus pupuk-pupuk yang kita berikan juga sebenarnya pada tanaman durian. Contohnya ini tuh, udah tahu 2 tahun lebih, alhamdulillah jarang-jarang Rudian melakukan pestisida, bahkan 1 tahun ini tak pernah Rudian melakukan penyemprotan pestisida, insek maupun fungi pada tanaman durian ini ya, karena hawar daun bisa dicegah atau bisa diobati dengan fungisida, dan banyak merek di toko-toko pertanian tuh, bukan sekedar Ditan M4 Ditan Antrakol saja, sebanyak nama-nama merek dagang yang lainnya. Silahkan sahabat tani kunjungi toko-toko pertanian terdekatnya untuk membeli obat pencegah atau mengobati hawar pada daun tanaman durian. Namun kan mencegah jauh lebih baik ya sahabat tani biasanya tuh daripada kita mengobati, karena mencegah itu sangat penting baik untuk kesehatan manusia maupun tanaman kan gitu. Mencegah jauh lebih baik daripada mengobati, apalagi kita jangan sampai sakit kalau bisa ya. Sakit tuh mahal biayanya tuh, apalagi yang nggak memiliki BPJS tuh. Itu faktor utama ya. Rudian sharing aja lah sebelum Rudian lanjut melakukan proses penanaman, karena kalau Rudian langsung melakukan proses penanaman ya terjeda informasinya kan gitu. Jadi Rudian tidak ada banyak waktu untuk berlama-lama di kebun dan harus beraktivitas mempekerjakan pekerjaan yang lainnya. Ya intinya itu jangan sering-sering melakukan pemupukan yang bernitrogen tinggi lah, itu aja. Nitrogen memang sangat dipentingkan bagi seluruh tanaman, terutama masalah pertumbuhan tanaman itu sendiri ya, karena bahan utama yang paling bertanggung jawab untuk pertumbuhan tanaman itu adalah nitrogen. Nah, jadi ada masa-masanya, di masa kita harus memberikan nitrogen tinggi, atau ada saatnya juga tidak begitu dikasih yang lebih tinggi komposisi unsur hara nitrogennya ya. Apalagi urea tuh nitrogen tunggal itu selain bisa mengasamkan pH tanah dan bisa menyebabkan banyak masalah pada tanaman durian kita ya, karena nitrogen itu kan bisa didapat dari
lahan kebun kita sendiri, sekalipun pemanfaatannya itu nggak seefisien yang diberikan langsung oleh pupuk yang dibeli dari toko ataupun pupuk ya dari kohe kambing yang difermentasi gitu kan. Begitu. Jadi kan pupuk kohe itu kan ada pupuk kambing, biasanya itu ada pupuk sapi, walet, dan pupuk ini kelelawar. Itu masing-masing komposisi unsurannya berbeda-beda sahabat tani. Mana yang tinggi nitrogennya dan mana yang sedikit nitrogennya itu kan. Bisa sahabat cari sendiri literasinya. Biasanya dari kambing. Banyak tuh nitrogennya. Kalau dari kimia ya urea. Andai pun sahabat tani pakai pupuk NPK 1616 kan itu bagus sebenarnya. Kalau secara kimianya bagusnya karena berimbang itu pupuk, bukan hanya nitrogennya saja. Berimbang semua 16 itu kan komposisi unsur haranya. Ada zinc, nitrogen, mangan, besi, boron, kalium, kalsium, magnesium, terus apalagi Pe, mangan, besi ya kan. Itu sulfur, ada semua di situ. Bagus beli itu kalau sudah semakin generatif. Jadi diusahakan biar nggak terpapar oleh penyakit tawar daun. Kan kalau sudah penyakit tawar daun, kita kalau dibiarkan menyebar ke tanaman durian kita yang lainnya, terus kita dibiarkan juga akan terjadi hal-hal buruk pada tanaman durian. Biasanya kan seperti itu. Banyak suhu petani durian yang Rudian perhatikan itu, beliau bagus, ada modal kan. Terjadi serangan hawar, dia lakukanlah fungisida, terus fungisida. Sebenarnya kalau kita secara seperti itu, sekalipun kita dapat membeli pupuk atau membeli obatnya, itu kan nggak bisa ekonomis ya sahabat tani, nggak bisa ekonomis. Belum kita tenaga, waktu, ya materi itu, semua itu kita keluarkan, kita korbankan. Seharusnya kita melakukan sanitasi pada gulma di sekitarannya ya, karena ini musim hujan. Gitu. Makanya Rudian sebelum Rudian melakukan penanamannya itu kan bikin schedule, bikin schedule untuk menanam tanaman durian. Jangan sampai hujan ekstrim menanam durian itu, karena biasanya jamur itu kan. Makanya menanam durian seperti ini tuh nggak busut sebenarnya, dibilang semi pun enggak, karena ini nanti sahabat tani ini jujur aja susut. Pengalaman Rudian ini timbun setelah dibuka ya, setelah dibuka plastiknya, kemudian ngambil tanahnya dari pinggirannya untuk membantu penimbunan di sini, karena unsur hara di bagian luar lapis tanah itu sangat subur, bagian topsoil ya, itu sangat subur unsur haranya gitu sahabat tani. Oke ya, untuk nitrogen jangan terlalu kencang apalagi di musim hujan, karena pemanfaatan nitrogen bisa dimanfaatkan langsung dari tanah itu sendiri untuk membantu pertumbuhan suatu tanaman. Baik, Rudian akan lanjut ya melakukan proses penanaman, biar Rudian tidak banyak bicara dan secepatnya harus selesai melakukan proses pekerjaannya, karena banyak pekerjaan Rudian yang lainnya harus Rudian kerjakan di sore hari ini juga. Baik, saksikan terus video sampai selesai. Rudian akan lanjut dan mungkin ada jeda waktu dan Rudian tidak proses penanamannya tidak Rudian shot, karena mungkin sahabat tani juga ya bosan ya menontonnya gitu, dan Rudian akan skip dulu untuk lanjut melakukan proses penanaman. Baik sahabat tani, Rudian lanjut, dan ini sudah Rudian barusan melakukan penimbunan ya, dan setelah melakukan penimbunan begini sudah tertanam artinya. Nah, saya melakukan pembuatan irigasi untuk pembuangan air ya, drainase dibetulin. Jangan sampai terjadi di sini penggenangan air, karena seperti biasa tanaman durian membutuhkan air masa-masa usia tanam tuh, apalagi usia tanam di bawah 3 tahun. Tapi sangat tidak disukai digenangi juga kan. Makanya lakukan inisiatif ya pembuatan drainase yang betul untuk saluran pembuangan air ketika hujan ekstrim tiba gitu kan. Dan sebentar lagi turun hujan, karena sudah 3 hari ini berturut-turut hujan, dan ini pun sudah tanda-tanda geledek ya. Jadi itu sahabat tani ya, semoga ini bermanfaat dan Rudian ini tidak memberikan pupuk apapun di bawahnya. Nanti pemupukannya akan menyusul pemupukannya. Oke, apalagi pupuk nitrogen tidak Rudian ditinggikan ya, unsur hara nitrogennya yang seperti Rudian barusan bilang, supaya tidak terjadi hawar daun pada tanaman durian. Oke ya, itu kalau Rudian pribadi ya sahabat tani. Kalau sekiranya sahabat tani
Silahkan beda pendapat dengan saya, itu hak sahabat tani Rudian, terserah. Tapi bagi prinsip Rudian, nitrogen itu tidak hanya diberikan dari pupuk yang kita beli atau kita buat, melainkan sebagian dibantu oleh air cuaca hujan dan dibantu juga pemanfaatannya oleh lahan di kebun Rudian sendiri, sekalipun pemanfaatan nitrogen itu di dalam tanah kurang efisien ya. Tapi tidak masalah, kita manfaatkan cuaca hujan, kita manfaatkan, terus nanti musim kemarau kita bantu juga dengan air penyiraman. Oke ya, semoga ini bermanfaat dan semoga tanaman durian super tembaga Rudiannya di sini cepat besar. Dan di belakangnya ini ada di situ duri hitam yang usia tanam 1 tahun seperti ini. Sekarang malah bibitnya yang Rudian tanam ini awalnya itu jauh lebih pendek dibanding dengan tanaman durian super tembaga yang Rudian baru saja tanam ya. Tapi alhamdulillah pertumbuhan yang sangat cepat, signifikan banget, sekalipun dikerumunin oleh pohon pisang kiri kanannya. Karena pohon pisang di sini tidak dibiarkan untuk mengganggu tanaman durian, melainkan sama-sama Rudian rawat juga. Kalau memang tidak dirawat sama aja disuruh mengganggu tanaman durian ya. Tumpang sari nggak masalah, yang penting tumpang sarinya itu dirawat. Kalau tidak dirawat berarti ya mencelakakan tanaman durian yang kita prioritaskan di lahan kebun, seperti tanaman durian kan. Oke, terima kasih sahabat tani. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar, dan jika Rudian mampu kan balas mampunya Rudian. Oke. Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan di sini Rudian bukan cuma sekedar kreator, tapi Rudian di sini adalah petani. Asli saya petani, sahabat tani. Tidak ada yang Rudian kerjakan selain bercocok tanam, merawat tanaman, memupuk, dan lain-lain. Oke. Jadi hanya itu saja sedikit informasi yang Rudian berikan pada sahabat tani. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan Rudian harus lanjut melakukan proses penanaman tanaman alpukat, khususnya untuk alpukat kakak saya. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.